Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM B1B1220039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan kepercayaan dalam kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ialah inti dari dinamika organisasi, baik dalam sektor publik, privat maupun masyarakat. Kepemimpinan bukan sekedar posisi atau jabatan formal, melainkan sebuah proses sosial yang melibatkan pengaruh relasi dan komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya. Dalam konteks ini ada dua konsep yang seringkali menjadi landasan keberhasilan kepemimpinan, yaitu kepercayaan dan kekuasaan. Nah, keduanya ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Kepercayaan memberikan legitimasi moral dan psikologis terhadap tindakan pemimpin. Nah, sementara kekuasaan ini menyediakan otoritas formal untuk mengarahkan perilaku dan keputusan organisasi. Ketika keduanya disinergikan secara proporsional, kepemimpinan ini dapat berjalan secara efektif dan etis dan berkelanjutan. Nah, kepercayaan dalam kepemimpinan itu tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui konsistensi tindakan, kejujuran, integritas, dan kompetensi. Nah, pemimpin dalam menjalankan tugasnya dalam ilmu organisasi, kepercayaan tersebut dianggap sebagai syarat bagi terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif, terbuka, dan inovatif. Di sisi lain, kekuasaan sering dipersepsikan secara negatif karena asosiasinya dengan padahal dalam praktik kepemimpinan yang sehat itu, kekuasaan digunakan sebagai alat untuk mempercayai visi bersama, bukan untuk memperkuat dominasi pribadi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kekuasaan digunakan sebagai alat untuk mempercayai visi bersama, bukan untuk memperkuat dominasi pribadi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis kekuasaan atau seperti kekuasaan legislatif, koersif, ahli, dan referen itu menjadi penting agar pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan, situasi, dan karakter pengikutnya. Nah, dalam perkembangan teori kepemimpinan kontemporer muncul kesadaran bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu membangun bijaksana. Misalnya dalam kepemimpinan transformasional, kepercayaan dibangun melalui visi yang inspiratif. Nah, perhatian individual terhadap anggota dan pemberdayaan. Sementara itu dalam kepemimpinan transaksional, kekuasaan memainkan peran kunci dalam memberikan insentif dan hukuman yang adil. Nah, kedua pendekatan ini memang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek rasional dan struktural dalam kepemimpinan. Nah, dengan kata lain, pemimpin ini tidak cukup hanya disukai atau dihormati, tetapi juga harus memiliki kapasitas untuk bertindak, mengambil keputusan, dan
mobilisasi sumber daya secara strategis. Nah, di tengah kompleksitas tantangan organisasi modern seperti krisis kepercayaan publik, budaya kerja yang harus berubah, dan tekanan terhadap akuntabilitas, isu mengenai kepercayaan dan kekuasaan dalam kepemimpinan, menjadi semakin relevan untuk dikaji. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang krusial dalam menciptakan stabilitas organisasi. Sedangkan kekuasaan menjadi instrumen penting dalam manajemen perubahan dan pencapaian tujuan yang strategis. Ketimpangan dan pengelolaan salah satu dari keduanya dapat menyebabkan disfungsi, sementara kekuasaan tanpa kepercayaan memunculkan ketidakefisienan, ketakutan, dan resistensi. Jenis metode ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam di mana dinamika kepercayaan dan kekuasaan dalam kepemimpinan itu dapat dikumpulkan datanya melalui wawancara mendalam, observasi, dan partisipasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik yang melibatkan proses coding, identifikasi tema, dan interpretasi makna. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi dengan partisipan penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa artikel menurut para ahli. Yang pertama itu kepemimpinan dan kepercayaan. Kepemimpinan dan kepercayaan menurut penelitian ini membahas hubungan antara kepemimpinan dan kepercayaan dalam organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemimpin memiliki dampak positif terhadap perilaku, kepuasan kerja, dan keterlibatan. Faktor-faktor yang mendukung hubungan positif ini meliputi komunikasi, interaksi, keterlibatan pribadi, dan kejujuran. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa artikel menurut para ahli, yaitu pertama ada analisis tentang kepercayaan terhadap atasan sebagai mediasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu tim. Di sini di mana studi ini meneliti peran kepercayaan terhadap atasan sebagai mediator antara kualitas kehidupan kinerja dan komunikasi terhadap kinerja tim di perusahaan tambang Indonesia. Selanjutnya itu ada pengaruh kepercayaan dan kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin kepada pekerja atau karyawan. Studi ini menemukan bahwa gaya kepemimpinan, kepercayaan, dan lingkungan kerja secara parsial dan simultan ini berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan. Selanjutnya itu ada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemanfaatan kekuasaan. Di mana prosodding dan konferensi tentang administrasi publik
yang akan mengajak berbagai peneliti untuk membahas isu-isu terkini di bidang tersebut. Nah, penekanan pada pentingnya publik dalam pembangunan, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan berkelanjutan menjadi fokus utama. Nah, selanjutnya itu ada kepemimpinan transformasional, kepercayaan dan berbagai pengetahuan dalam organisasi. Nah, kepercayaan merupakan elemen krusial yang memperkuat efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuasaan yang formal atau posisi kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuasaan formal atau posisi kepemimpinan transformasional. Ini berpengaruh terhadap perilaku berbagai pengetahuan dalam organisasi dengan kepercayaan sebagai faktor mediasi. Nah, pemimpin yang inisiatif dan peduli mampu membangun kepercayaan antara karyawan yang pada gilirannya mendorong terciptanya budaya saling berbagi pengetahuan. Nah, jadi temuan ini menekankan bahwa pentingnya membangun kepemimpinan yang kuat dan budaya saling percaya untuk meningkatkan kolaborasi dan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya itu kekuasaan kepemimpinan. Kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan sikap orang lain. Penulisan penekanan bahwa meskipun kekuasaan sering didiamkan oleh banyak individu yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi yang seringkali berujung pada korupsi. Nah, jadi fenomena ini dianggap sebagai bagian dari krisis kepemimpinan di Indonesia tersebut. Nah, di mana pemimpin cenderung berorientasi pada diri sendiri dan mengabaikan nilai-nilai moral serta pengajaran agama. Nah, selanjutnya itu ada peran marketing politik dalam membangun kekuasaan, kepemimpinan politik. Marketing politik ini dapat menghasilkan efek positif maupun negatif. Dalam membangun simbol citra politik, kekuasaan serta kepemimpinan sebagai strategi yang terencana dan terukur, marketing politik akan menawarkan alternatif baru dalam ilmu politik untuk memahami dan membentuk dan dinamika kekuasaan dan kepemimpinan. Nah, selanjutnya itu ada keselarasan antara kepercayaan dan kekuasaan otoritas. Nah, di mana pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan logistik merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia saat ini. Nah, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah perlu memerlukan anggaran yang signifikan. Nah, salah satunya sumber utama pendanaan adalah pajak. Pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan berbagai program pemerintah karena kontribusinya yang sangat besar terhadap
penerimaan negara. Nah, selanjutnya itu ada hubungan kekuasaan, otoritas, persepsi keadilan, kepercayaan politik, dan kebijakan tarif pajak pada badan pendapatan daerah kabupaten Bulungan. Nah, di mana pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pajak merupakan aspek krusial yang dalam meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan di Kabupaten Bulungan ini. Nah, meskipun telah ada upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, tantangan tetap ada, seperti tingginya tingkat piutang pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sekian, terima kasih.